Bismillahirrahmanirrahim. Upacara hari Senin, tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 3 Februari 2025 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Para Sadida. Siap, gerak. Kelas 12, kelas 11, kelas 10, kelas 9, kelas 8, kelas 7. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lurus. Lapor, kelas 12, siap mengikuti upacara. Kelas 11, siap. Kelas 10, siap. Kelas 9, siap. Kelas 8, siap. Kelas 7, siap. Laporan selesai. Laporan kalian saya terima. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara hari Senin, tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 3 Februari 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Amanat pembina upacara, barisan istirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqal amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, para asatidah al-fudala dan para santri, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, yang semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan, terutama nikmat iman, terutama nikmat menuntut ilmu agama. Ini semua merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kemudian salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan untuk baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, putra-putri beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fid din, para asatidzah dan para santri, para tulabul ilmi, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada satu poin yang ingin ana sampaikan. Tapi sebelum itu, ana harap semuanya fokus, semuanya memperhatikan. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang gerasak gerusuk, semuanya fokus. Kita ingat bahwa semboyan pesantren kita adalah unggul, amanah, berakhlak mulia. Dan ini wajib diketahui oleh seluruh sebagian yang ada di pesantren ini, terutama para asatidzah, terutama para santri. Merupakan aib besar ketika antum santri intan ilmu, antum tidak tahu semboyan pesantren antum sendiri. Coba ana ingin tes. Ketika ana katakan pesantren intan ilmu, antum jawab dengan semboyan ini dan tanamkan itu di dalam hati antum. Siap? Ana ingin tes ya. Pesantren intan ilmu. Masih kurang. Pesantren intan ilmu. Tapi ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Antum tahu bahwa semboyan ini bukan semboyan yang sembarangan, bukan semboyan yang asal-asalan dibuat. Akan tetapi semboyan ini sebelum dia ditetapkan, sebelum dia disepakati, ada perjuangan di situ. Entah berapa banyak waktu yang diluangkan sehingga semboyan ini lahir. Entah betapa banyak tenaga yang dikerahkan sehingga semboyan ini lahir. Entah betapa banyak pikiran. Ada yang mungkin dia tidak bisa tidur untuk memikirkan kira-kira apa semboyan pesantren kita ini. Maka kita sebagai bagian dari pesantren ini, sebagai orang-orang yang melanjutkan perjuangan pesantren kita ini, kita wajib untuk bekerja sama, untuk bersinergi dalam merealisasikan semboyan kita itu, yang merupakan tujuan pesantren kita secara umum. Kita ingin menjadi pesantren yang unggul, kita ingin menjadi pesantren yang amanah, kita ingin menjadi pesantren yang berakhlak mulia. Bukan cuma para santri, para asatidzah, dan seluruh bagian dari pesantren ini, kita semua ingin menjadi orang yang unggul. Kita semua ingin menjadi orang yang amanah. Kita ingin semuanya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, terutama unggul dalam masalah akhirat, unggul dalam mendapatkan surga yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an, para asatidzah dan para santri yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bekerja samalah, tolong menolonglah di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Maka di antara bentuk kita tolong menolong di dalam kebaikan, di antara bentuk kita bekerja sama di dalam kebaikan adalah kita tolong menolong di dalam menuntut ilmu,
Dan ini merupakan salah satu bentuk upaya kita agar kita merealisasikan, bisa mencapai semboyan kita ini menjadi pesantren yang unggul, menjadi pesantren yang amanah, menjadi pesantren yang berakhlak mulia. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Maka antum, terutama antum para santri, antum adalah lubbul ma'had. Antum adalah ruh. Antum adalah inti kenapa pesantren ini dibangun. Kalau tidak ada antum, ngapain pesantren ini ada? Ada bagian pembangunan, ya. Ada bagian yang lainnya yang terkait dengan pesantren ini. Tapi yang paling penting adalah antum sebagai santrinya, sebagai objek yang ingin kita didik, ingin kita berikan pengajaran agar antum semuanya menjadi orang-orang yang unggul, menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang berakhlak mulia. Dan tentunya ketika kita ingin merealisasikan suatu kebaikan ini, itu tidak akan mudah. Perlu yang namanya perjuangan, perlu yang namanya pengorbanan, perlu yang namanya at-ta'awun, kerjasama kita. Makanya kita sampaikan tadi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu, dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan di antara bentuk realisasi kita untuk menjadikan pesantren ini pesantren yang unggul, yang amanah dan berakhlak mulia, adalah kita saling tolong menolong fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Bagaimana caranya Ustadz? Para asatidzah, bentuk tolong menolongnya, dia menyiapkan materi, dia mengurus administrasi pendidikan, dia mengajarkan ilmu kepada santri. Adapun para santri, bagaimana cara antum tolong menolong dalam talabil ilmi? Maka para santri adalah dia berusaha bersemangat dalam menuntut ilmu. Dia berusaha untuk memperhatikan setiap penjelasan yang disampaikan oleh ustadznya. Dia berusaha untuk selalu hadir di kelas, meskipun mungkin terkadang sakit. Tapi mungkin kalau misalkan hanya sakit sedikit, ya, hanya batuk biasa, hanya pilek biasa, jangan sampai antum alpa dari hadir di kelas. Dan yang paling penting adalah antum, kalau antum ingin saling tolong menolong dalam menuntut ilmu, yang paling terpenting juga ana ingatkan agar antum berusaha untuk memahami apa yang disampaikan, berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz antum. Karena terkadang kita dapat ya ada santri, ya, jangankan berusaha, tapi malah sengaja tidur di kelas gitu. Dan ini aib, ya. Dan ini aib bagi para santri. Kalau ngantuk itu hal yang biasa memang. Kalau ngantuk di kelas itu hal yang biasa. Tapi sengaja untuk tidur itu bukan hal yang biasa, itu aib bagi para santri. Maka di antara bentuk perjuangan antum, di antara bentuk kerja sama antum dengan ustadz antum, adalah antum berusaha untuk tidak ngantuk, adalah antum berusaha untuk memperhatikan. Ketika misalkan ada rasa kantuk mendatangi antum, ya entah dengan antum berwudu kah, atau antum dengan bawa semprotan kecil, antum semprotkan ke muka antum, gak apa-apa, gak masalah. Ada teman antum yang ngantuk, antum semprotkan ke muka dia. Ada ta'awun alal birri wa taqwa, ta'awun dalam menuntut ilmu. Maka anda nasihatkan kepada kepada diri anda pribadi, dan kepada teman-teman asatidzah, dan kepada para santri sekalian, agar kita berta'awun di dalam menuntut ilmu, sama-sama kita berjuang, ya. Dan melawan kantuk misalkan di kelas, antum berusaha untuk memahami ilmu, itu salah satu bentuk perjuangan antum. Dan kaidahnya bahwa nilai dari suatu ibadah, nilai dari menuntut ilmu yang antum kerjakan di sini, itu dilihat dari perjuangan antum. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya nilai
suatu ibadah itu sangat dipengaruhi oleh besarnya ujian yang antum hadapi. Artinya ketika antum melaksanakan suatu ibadah, kemudian karena antum melaksanakan ibadah tersebut sehingga antum di sana mendapatkan ujian. Dan kalau antum mau berjuang, maka besar juga nilai yang akan antum dapatkan. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf ana mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dewan Asatizah dan para karyawan dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Para asatizah, balik kanan bubar, jalan. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Tanpa penghormatan, balik kanan bubar, jalan. إعلانا لصف السابع والثامن والتاسع عليهم بالبقاء في مكانهم.